Salam, salam, ada sukacita, haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas pemeliharaan, penyertaan dan perlindungannya untuk kita semua Jemaat BNKP Sereso 45. Mari kita mengikuti kebaktian Minggu Okuli yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan dalam bentuk ibadah kreatif. Mari kita mengangkat pujian dengan judul Kunyanyi Haleluya. Mohon jemaat diundang berdiri. Percayakan ada bagiku percaya kau, ku percaya kau ada bagiku, tak usah ku takut, kau sertaku, tak usah ku bimbang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Pada minggu-minggu sengsara ini, kami mengingat dan merenungkan kembali penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, guna membebaskan kami dari dosa dan maut. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami saat ini, agar kami sungguh-sungguh merasakan dan menghayati penderitaan anak-Mu yang mati di kayu salib demi keselamatan dan kehidupan kami. Tolonglah ya Bapa, agar kami menyadari dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kuatkanlah kami untuk mengalahkan keinginan-keinginan jahat di dalam diri kami. Dan mampukanlah kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih, kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang sesuai dengan kehendak anak-Mu Yesus Kristus yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan di dalam Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita menyanyikan kembali lagu Ku Nyanyi Haleluya, refnya saja. Kami persilakan jemaat duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayat ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat pujian kepadanya dengan lagu "Dengan Apakah Kubalas".
segala kebaikan-Mu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, jangan dapatkan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan kita banyak kita melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan dalam pikiran, perkataan, sikap dan tindakan kita sejak kita kecil hingga hari ini. Sekarang tibalah saatnya kita untuk datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia. Ia mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu, kami ajak berdiri. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Hanya kita datang untuk mengaku di hadapan-Nya dengan jujur. Perbuatan yang tidak diketahui orang lain, hanya kita dengan Tuhan kita. Mari kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, hanya Dia. Jika kita mau mengaku padanya apa yang menjadi perbuatan yang tidak berkenan kepadanya, yang najis dan jijik di hadapannya, yaitu pikiran, perkataan, sikap dan perbuatan kita. Mari kita berdoa, diberi kesempatan bagi kita untuk berdoa masing-masing. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Karena kami tahu bahwa hidup kami di dunia ini ya Tuhan hanya sementara. Hidup kami hanya sementara. Tetapi sungguhlah kepada Allah karena kasih-Mu, Engkau telah menebus kami. Oleh pengorbanan-Mu puncaknya di atas kayu salib. Mencucurkan darah dan air mata demi kami. Seperti ada yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Engkau yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mengklaim janji-Mu bahwa pengampunan ada di dalam. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dengan barat demikian Tuhan menjauhkan kepada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Oh haleluya Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Amin. Sebagai ucapan syukur kita terhadap pengampunan dan janji Allah yang telah dijanjikan dari firman-Nya,
Mari kita menyanyikan sebuah lagu. Dengan apakah ku balas? Refnya saja. Dan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dan apakah ku balas? Tidak ada balasan dari kami Tuhan. Segala kebaikan-Mu dan pengampunan-Mu hanyalah sebuah ucapan syukur dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Dan kami berkemenangan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang telah mengalahkan maut dan memberikan kami anugerah keselamatan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, sekarang kita beri kesempatan kepada BPMR bersama keluarga untuk menyampaikan pujian. Kami persilakan. Tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga dan besar bagiku, hati kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna,
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun pada masa kesulitan ini, bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, dengan apa yang telah kita terima berkat-Nya, sampai saat ini Tuhan yang menjamin keluarga kita, anak kita, biaya-biaya hidup sehari-hari. Sampai saat ini Tuhan telah menolong kita. Di saat itu juga kita diajak untuk bersyukur kepada-Nya. Karena kebaikan-Nya hingga saat ini. Anak-anak Tuhan, anak yang percaya kepada Yesus tidak pernah terlantar. Dan Dia memberi kesempatan juga bagi kita untuk menyampaikan persembahan. Sesuai dengan berkat yang telah diberikan-Nya kepada kita. Camkanlah firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Bapak Ibu, mari kita menyampaikan persembahan kita dengan kita menyanyi dengan lagu Inilah Persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Dimohon untuk berdiri. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada kesempatan ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih di tengah-tengah ibadah kami boleh mengumpulkan persembahan kami, sebagian dari apa berkat-berkat yang telah kami terima. Kami mohon kepadamu Tuhan, sucikan dan kuduskanlah persembahan kami ini. Dan biarlah boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa persembahan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang membuka hati untuk disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita hanya hidup, hanya sesuai dengan firman Tuhan yang kudus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, segenap jiwa raga kita. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Kusiapkan hatiku.
saat ini. Saat ini siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, ada berubah. Segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saat ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam kebenaran firman-Nya, dan mari berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami untuk segala kemurahan demi kemurahan, segala keajaiban demi keajaiban, dan kemuliaan yang Engkau layakkan bagi kami di dalam keselamatan hanya di dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih karena iman kami masih tetap menyala. Engkau masih memberkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau masih menolong keluarga kami. Dan kami yakin dan percaya janji berkat-Mu yang selalu baru setiap hari itu akan tetap menjadi bagian hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami ada di dalam ibadah ini, ketika hati setiap anggota keluarga kami bersepakat bahwa kami membangun kehidupan keluarga kami hanya di dalam Engkau, maka kokoh dan kuatlah apa yang menjadi dasar bangunan hidup rumah tangga kami. Karena itu Bapa, kami rindu Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak hanya menjadi pembaca firman, tidak hanya menjadi perenung firman, tetapi dalam cara-Mu yang ajaib, Engkau akan melayakkan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Bersabda, berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap, bahkan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah sudah mempersiapkan Alkitab dan HP untuk membuka? Pastikan yang dibuka itu adalah aplikasi Alkitab, karena kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Oke, mari kita buka Injil Yesus Kristus menurut kesaksian dari Matius. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Bagian ini dibawa judul dua macam dasar. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai demikian jauh pembacaan kita, terpujilah Kristus. Hosiana. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan ada di dalam sebuah perenungan untuk keluarga. Siapapun kita adalah bagian dari keluarga. Kita yang sudah menikah atau kita yang belum menikah, kita adalah bagian dari sebuah keluarga. Siapa kita hari ini? Itu adalah hasil bentukan dari keluarga. Apakah itu ketika kita baru lahir, kemudian bertumbuh, itu juga adalah bagian dari intervensi keluarga. Nah, membangun keluarga yang kokoh, itu mudah kita ucapkan, benar ya? Mari kita membangun keluarga yang kokoh. Sehingga ada yang mengatakan seperti ini, membangun keluarga kalau ketika ada seorang laki-laki begitu, yang gentle banget begitu, ketika dia melamar pacarnya, will you marry me? Maukah kamu menikah dengan aku? Itu terlalu mudah, misalnya apalagi kalau mereka sudah sangat sayang begitu atau lagi sayang-sayangnya. Terlalu mudah seorang wanita akan mengatakan, ya saya mau menikah dengan kamu begitu. Jadi sehingga ada pepatah mengatakan seperti ini, membangun keluarga itu mudah. Tetapi memastikan bahwa dia kokoh, dia kuat, dan dia tetap bertahan di dalam badai. Itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Oke, sebelum saya lebih lanjut, ini pertama kali saya berkhotbah di gereja ini, BNKP Jakarta. Dan saya senang sekali karena saya melihat ada satu semangat yang luar biasa behind the scene. Bapak Ibu Saudara bisa merasakan betapa gereja ini, betapa jemaat ini mengalami damai sejahtera karena mereka betul-betul menjadi keluarga di dalam Tuhan. Oke, ya memang ada alasan latar belakang satu suku, satu bahasa mereka, satu rasa mereka. Tetapi untuk membangun satu komunitas menjadi komunitas yang betul-betul family, betul-betul memiliki keterikatan emosional. Saya hanya baru beberapa jam di sini, saya merasakan itu luar biasa. Makanya karena ini baru pertama kali bagi saya harus memperkenalkan diri supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya adalah seorang wanita yang sudah menikah. Saya pendeta, ditahbiskan tahun 2003, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kemudian menikah di tahun 2003, hijrah di tahun 2003 dari Manado ke Salatiga. Dan pada akhirnya ya harus menetap di Salatiga karena sebuah komitmen yang dibangun bersama dengan suami saya terkasih gitu.
Kami bukan keluarga cemara yang punya soundtrack sinetronnya. Harta yang paling berharga. Pasti yang satu usia dengan saya atau yang lebih tua sedikit dari saya pasti tahu lagu itu. Adalah keluarga, kita tahu sinetron itu ya. Zaman TV masih hitam putih, kita masih bisa nonton ke tetangga begitu. Dan kemudian itu adalah keluarga yang sangat ideal. Sangat-sangat ideal. Ada konflik tetapi mereka bisa membuat konflik itu menjadi sebuah kesempatan untuk saling belajar dan saling mendewasakan. Nah, keluarga yang kami bangun itu adalah keluarga romansa. Kenapa keluarga romansa? Karena suami saya dari Rote, saya dari Manado. Anak kami lahir di Salatiga, sehingga kami pada akhirnya menjadi keluarga romansa karena begitu banyak romantika kehidupan yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Dan orang mengenal keluarga kami adalah keluarga Kristen. Istrinya adalah seorang pendeta, sehingga banyak yang bertanya, apakah pernah ada pergumulan di dalam kehidupan keluarga kami? Saya harus mengatakan satu hal bahwa tidak ada satu keluarga pun yang tidak pernah mengalami penderitaan di dalam perjalanan bahtera rumah tangganya, termasuk kami. Ketika memasuki 1 tahun lebih pernikahan kami, 2 tahun pernikahan kami, anak kami lahir begitu di tahun 2005, ada begitu banyak hal yang dirubah oleh Allah begitu di dalam proses, di dalam rancangan indah kami ketika kami memulai kehidupan pernikahan. Anak kami berkebutuhan khusus dan dari hari kedua dia harus masuk inkubator begitu karena dia kuning. Kemudian 2 kali 24 jam di sinar. Kemudian kami memutuskan untuk mengeluarkan dia dari inkubator dan dibawa pulang ke rumah. Kami harus tanda tangan. Dan itu adalah masa-masa yang kalau orang Jawa bilang masa-masa RP ya. Masa-masa rapena. Karena vonis demi vonis. Sehingga konsep kami memberi dia nama Faith Candlelight. Imannya memancar sama seperti nyala lilin begitu. Marga papinya itu Lucy, jadi Faith Candlelight Lucy sebenarnya. Tetapi karena ada perjuangan iman di situ, kami harus tulus berproses dengan Tuhan dan kami harus betul-betul menyerahkan proses hidup keluarga kami hanya di dalam Tuhan. Maka kami sepakat untuk menambahkan satu nama bagi Faith anak kami menjadi Faith Candlelight Keisha, yang artinya imannya memancar sama seperti nyala lilin dalam sebuah ketulusan hati. Vonis demi vonis, jantungnya bocor 2, semakin redup begitu. Semakin kami tidak bersemangat. Semakin kami memiliki sebuah gambaran bahwa masa depan madesu ya, masa depan suram begitu. Masa depan seolah-olah hitam menjadi blank dan kemudian pada akhirnya ya kami tidak tahu bagaimana caranya kami bisa membuat dia bisa tetap bertahan hidup. Karena jantungnya bocor 2, ada masalah dengan lambungnya, ada masalah dengan paru-parunya, masalah dengan kakinya. Dan di hari ke-21 ini bomnya gitu. Ketika dokter via telepon pada waktu itu dan mengatakan, Mbak, anak Mbak itu Down syndrome. Saya tahu Down syndrome. Dan yang membuat tambah down lagi ketika dokter mengatakan, kalau Mbak tidak mengerti Down syndrome itu apa, dalam bahasa masyarakat, itu disebut idiot. How come? Bagaimana mungkin sesuatu yang terburuk pada waktu itu, yang saya pikirkan pada waktu itu terjadi dalam kehidupan keluarga yang pertama kami membawa kehidupan janji pernikahan kudus kami itu di depan altar gereja.
Kami memulai kehidupan pernikahan kami ketika dia melamar saya begitu, dengan visi dan misi yang jelas. Masing-masing dengan pemberdayaan diri masing-masing, tidak ada satupun yang bisa menghalangi pemberdayaan diri yang lain. Kami akan saling menopang in the name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus. Kami membangun kehidupan keluarga kami dengan betul-betul berusaha untuk bagaimana caranya mengikut Tuhan dengan taat dan setia. Tetapi hari ke-21 itu adalah gong yang betul-betul luar biasa yang membuat saya harus bergumul. Tuhan, Engkau ada di mana? Saudara, cerita Tuhan tidak berhenti di situ. Berapa lama saya terpuruk? 2 minggu. Dan suami saya yang punya visi yang luar biasa. Dia mengatakan, jika engkau terpuruk, engkau tidak layak untuk menjadi saksi. Justru dalam kondisi yang seperti inilah, engkau harus menunjukkan bahwa imanmu, Tuhan yang engkau beritakan, dia tidak lari daripadamu. Mungkin ada yang mengatakan, oh ternyata pendeta bisa juga kayak gitu ya. Gitu. Aku harus mengatakan, pendeta juga apa? Manusia gitu kan. Jadi ketika hal itu terjadi, betul aku berusaha denial. Aku berusaha menolak bahwa ya mungkin saja hanya tertukar atau mungkin saja diagnosanya salah dan seterusnya dan seterusnya. Aku masih berusaha untuk melihat sesuatu yang lain di balik peristiwa demi peristiwa yang Tuhan buat. Tetapi finally Tuhan merubah batu sandungan menjadi batu pijakan yang menjadikan hambanya, keluarga hambanya, bisa dilayakkan menjadi saksi bagi Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berefleksi. Ada berapa banyak orang yang terpuruk di zaman yang sangat sulit ini. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya begitu ketika mereka tahu bahwa anak saya Down syndrome, mereka tidak pernah bertemu dengan anak saya, kemudian saya mengalami begitu banyak hal tentang tugas pemanggilan saya sebagai seorang pendeta begitu. Mereka bilang bagaimana caranya ibu pendeta tetap struggle, bagaimana caranya ibu pendeta tetap kuat. Yang saya harus katakan kepada Bapak Ibu Saudara adalah ketika kita betul-betul percaya dan taat kepada Allah, apa yang Allah firmankan kepada kita itu ya dan amin. Jatuh sedikit tidak apa-apa, tetapi engkau harus tahu bahwa engkau punya cara bersama dengan Tuhan untuk bangkit dari keterpurukan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang keluarga yang kokoh. Mari kita bicara tentang fakta saat ini. Di awal-awal pandemi orang mengatakan bahwa pasti 1 tahun kemudian akan terjadi banyak kelahiran. Kenapa? Karena banyak di rumah, gitu. Kenapa? Karena banyak keluarga yang dulunya mungkin saja tidak romantis, tapi karena setiap saat ada di rumah semuanya menjadi romantis, gitu. Banyak orang yang sangat-sangat optimis bahwa di musim pandemi di awal-awal bahwa akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Komunikasinya akan semakin nyambung. Kenapa? Karena kita ada di rumah. Tetapi benarkah fakta itu? Benarkah apa yang dikatakan di awal itu bahwa sebenarnya akan terjadi demikian karena kita sering di rumah gitu. Stay at home. Ada fakta yang lain yang harus kita jujur melihat. Bahwa justru banyak terjadi masalah dan kemalangan dalam kehidupan keluarga. Banyak masalah komunikasi terjadi antara suami istri justru karena mereka ada di rumah.
tidak kemana-mana. Sehingga mereka mengatakan bahwa saya seperti tinggal di rumah tipe 4L. Lo lagi. Dan ternyata memang manusia butuh variasi. Manusia butuh aktualisasi diri di luar. Dan kita dipaksa di dalam situasi new normal ini tidak mudah sama sekali. Saya berharap dulu ya semoga konseli-konseli saya di dalam pendampingan pastoral counseling itu mungkin angkanya akan turun. Ternyata tidak. Bapak Ibu mungkin pernah lihat gitu di sosial media Bapak Ibu Saudara atau di artikel atau di bacaan begitu yang pada satu masa pernah viral sekali bahwa di depan pengadilan agama, di depan tempat melaporkan kehidupan mau dilanjutkan atau tidak sebuah pernikahan, itu orang antrinya mengular begitu untuk melaporkan, untuk memasukkan berkas perceraian. Dan lihat itu terjadi di musim pandemi. Saya langsung merenungkan apa yang terjadi dengan kita gitu. Masalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam relasi suami istri sehingga terlalu banyak miskomunikasi, terlalu banyak kekerasan, terlalu banyak saling menyakiti di rumah. Justru terjadi di dalam rumah. Kita tidak ngomong rumah orang lain tetapi rumah setiap orang Kristen yang sudah diberkati oleh Allah. Ini penting bagi kita untuk direnungkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita refleksi. Di masa sulit, ibu-ibu kalau ngomong dengan suaminya pakai nada dasar apa? Pakai nada dasar do rendah, pakai do rendah, atau do tinggi. Mana pianis kita? Axel. Oke. Axel, minta tolong do rendah. Oke. Bisa dapatkah itu soundnya? Soundnya bisa dapat? Coba lagi Axel. Nggak usah pakai yang tuts yang lain, hanya satu tuts saja. Do, ya kan? Oke. Nada tinggi. Ibu-ibu, karena saya perempuan, saya tidak mau ngomong dengan bapak-bapak gitu. Ibu-ibu, lebih banyak mana kalau ngomong dengan suami di masa sulit? Nah ini yang bapak-bapak nih dan anak-anak nih sudah mulai ketawa-ketawa, yang bertugas multimedia nih dan badan pekerja pengawas sudah mulai ketawa-ketawa nih. Biasanya mama di rumah pakai nada mana? Do rendah atau do tinggi? Saya nggak mau tanya ke bapak, soalnya hanya satu bapak, nanti ketahuan. Oke, do tinggi, oke. Coba do rendah lagi. Lagi. Kaos kakinya. Tong. Memang di situ tempat kaos kaki. Taruh dong di tempat yang benar. Iya ya, honey bunny. Itu do rendah. Sepakat ya, do rendah ya. Oke, kita coba yang do tinggi karena saya perempuan. Oke, saya bisa dapat ton yang ini. Oke. Papa. Lagi. Papa. Kalau hanya suara mungkin nggak terlalu ya. Papa gitu. Oke. Coba kalau misalnya pakai mimik. Papa gitu. Kira-kira Bapak kalau misalnya lihat seperti itu, mendengar seperti itu, kira-kira hati yang romantis masih ada nggak itu? Enggak. Lagi. Kaos kakinya. Aku sudah bilang, jangan taruh situ. Anak kita masih kecil. Nanti kalau diambil, terus dimakan. Dan anak kita menjadi penonton atas kita.
Padahal hari Minggu ibu itu menemani anaknya sekolah minggu online. KASIH, ayo dong dek, nyanyi dong dek. KASIH, kasih. Oke. Yeay, kamu sudah pintar. Bagian refnya apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Ketika kita melakukan itu di depan mata anak kita, anak-anak adalah peniru yang ulung. Ketika kita memberikan pola yang seperti itu, memberikan teladan yang seperti itu, jangan salahkan anak, jangan salahkan lingkungan. Kalau satu waktu ketika kita ngomong kepada anak itu, kemudian anak itu tiba-tiba menjadi kasar dengan kita, enggak mau gitu, enggak mau, ogah gua. Kamu tuh salah bergaul, kamu tuh gini, kamu tuh begitu, kamu tuh begini, kamu tuh anak harus dengarkan aku, kamu gak boleh suara keras dengan aku. Padahal kita sendiri bersuara keras di depan mereka. Bagaimana caranya kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa kita ini adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Tanda-tanda keluarga yang diberkati oleh Tuhan itu apa? Keluarga yang penuh kasih. Kasih itu isinya apa? Sabar. Kasih itu isinya apa? Sukacita. Kasih itu isinya apa? Ketaatan. Kasih itu isinya apa? Kesetiaan. Dan yang jelas di dalam kasih ada pengendalian diri. Saudara, sebenarnya ketika kita membaca bagian bacaan kita, Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27, di situ mau memberikan kepada kita satu perenungan yang sebelumnya Yesus sendiri memberikan pengajaran di bukit gitu. Berbahagialah setiap orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang ini. Jadi Tuhan memberikan kepada pendengarnya, termasuk kepada jemaat yang ada pada saat ini, memberikan sebuah situasi yang kontradiktif tentang sesuatu yang kita alami di dunia, bahwa kemiskinan, tentang pengenalan takut akan Tuhan misalnya, atau kemiskinan apakah itu materi atau pengetahuan apa begitu, Tuhan mengatakan bahwa engkau akan mengalami sesuatu di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Kenapa? Karena engkau akan dihibur. Tetapi orang yang ada di dalam duka cita, orang ada dalam penderitaan, apalagi di zaman now seperti ini, orang gak sabar menantikan penghiburan yang dari Tuhan. Orang gak sabar menantikan betapa Tuhan punya mujizat dan Tuhan punya sesuatu di setiap tikungan yang akan kita ketemu. Ada pengajaran-pengajaran tentang garam dan terang dunia gitu. Kemudian Yesus dan hukum Taurat, kemudian dan seterusnya, hal pengajaran sesat dan seterusnya, itu adalah pengajaran Yesus dimulai dari khotbah di bukit sampai kepada hal menghakimi, hal mengabulkan doa, kemudian tentang jalan kebenaran. Banyak yang Yesus ajarkan. Tetapi mari kita lihat apa yang mau dikatakan oleh Yesus. Bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yesus memberikan sebuah analogi bahwa orang yang taat dan setia itu sama seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan dan kemudian dia tahu tentang kebenarannya, dia tahu bahwa di situ ada nilai keadilan, di situ ada nilai kejujuran, di mana kasih itu menjadi frame-nya, menjadi bingkainya. Dia itu sama seperti orang yang membangun atau mendirikan rumahnya di atas batu.
Lalu datanglah banjir, kemudian datanglah angin, dan kemudian menghantam rumah itu. Dan kemudian apa yang terjadi dengan orang yang mendengarkan firman dan melakukan? Dia tetap teguh berdiri. Apa yang dilakukan oleh orang ketika, apa yang dialami oleh orang ketika dia taat dan setia kepada firman, melakukan firman Allah, dia tidak tergoyahkan. Tetapi hal yang terbalik, mari kita ingat pola dari khotbah di bukit, oke? Itu pola itu diulangi lagi, tetapi di dalam ayat yang terpisah gitu. Pertama, orang yang mendengarkan firman dan melakukan sama seperti orang yang membangun bangunan di atas sebuah batu. Tetapi di sisi yang lain ketika ada orang yang mendengarkan firman, tahu tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, tetapi ketika dia tidak melakukannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Yesus mengatakan dia sama seperti orang bodoh yang mendirikan bangunan di atas pasir. Lalu datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah angin. Apakah rumah itu akan tetap kokoh berdiri? Enggak. Maka robohlah rumah itu. Batu melambangkan sebuah ketaatan. Di sini. Batu melambangkan hati nurani yang mengatakan ya terhadap sebuah kebenaran dan mengeksekusinya dalam hidupnya. Dan melakukannya dalam hidupnya. Batu melambangkan sesuatu yang ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Ketika engkau mendengar tentang kasih, engkau harus mampu untuk melakukannya. Karena ada di bagian surat-surat Rasul Paulus dikatakan bahwa jika ada seorang yang mengatakan dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu, tetapi dia membenci saudaranya. Apalagi dia membenci suaminya. Apalagi ketika dia membenci istrinya. Membenci orang tuanya. Membenci anak-anaknya. Dalam firman Tuhan dikatakan apa? Dia tidak lebih daripada seorang penipu. Apakah kita menjadi bagian dari orang yang dikatakan sebagai anak-anak Allah? Atau kita adalah bagian dari orang-orang yang masuk di dalam golongan penipu gitu? Ini menjadi penting bagi kita untuk kita renungkan. Karena juga penting bagi kita untuk mengatakan, untuk menulis di dalam hati kita supaya kita betul-betul mengulang-ulangnya di dalam hidup kita. Hal ketaatan itu, hal kesetiaan terhadap firman Tuhan itu adalah bagian yang penting untuk kita memastikan keluarga yang kita bangun itu adalah keluarga yang dibangun di atas batu. Adalah keluarga yang dibangun di atas ketaatan, adalah keluarga yang dibangun atas kesetiaan. Pasir di situ melambangkan apa yang ditawarkan oleh dunia yang bersifat sederhana. Misalnya kita membangunnya ketoek, bukan ketoek, orang Jakarta tidak terlalu tahu ya ketoek ya. Kelihatannya kita bahagia, kenapa? Karena harta kita berlimpah. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Saya yakin kita sepakat. Tidak ada satupun yang abadi. Kita membangun kehidupan rumah tangga atas dasar kekuasaan satu terhadap yang lain. Atau karena yang lain berkuasa sehingga dia punya banyak uang, sehingga dia punya nama, dia punya pamor. Maka kita membangun kehidupan rumah tangga dengan dia. Ingat, itu pun tidak mengarahkan engkau pada sebuah kekekalan. Sehingga hari ini kita belajar tentang
betapa sebenarnya Tuhan menginginkan gerejanya, di mana keluarga-keluarga yang diberkati di depan mimbar gereja, di depan altar gereja, di mana jemaat menjadi saksi. Kita harus betul-betul mampu dan sanggup untuk membawa keluarga kita bagaimana caranya untuk hidup benar. Saya senang sekali dengan lagu Bersama Keluargaku Melayani Tuhan. Sebelum engkau mengatakan bahwa engkau sudah sanggup melayani Tuhan, Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama bro. Sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, hal ketaatan, hal kesetiaan, itu kita bisa bangun bersama ketika kita ada bersama dengan mezbah Tuhan. Sehingga inilah jawaban saya terhadap pertanyaan setiap orang. Bagaimana caranya kita mempertahankan kehidupan rumah tangga di masa-masa sulit? Ada sebuah buku bagus. Jika sesuatu yang buruk terjadi dalam keluarga yang baik atau di dalam kehidupan orang yang baik, kira-kira apa yang harus dilakukan? Tidak ada kata lain. Back to the Bible. Tidak ada kata lain. Kembalilah kepada cintamu mula-mula. Tidak ada kata lain selain engkau berkomitmen kembali untuk membangun kehidupan keluargamu bersama dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian engkau akan sanggup mempertahankan kehidupan keluarga yang kokoh. Saudara, saya ingat sesuatu. Ketika saya melakukan pendampingan counseling, mereka bertengkar hebat misalnya, terus saya tanya, sudah berapa lama menikah? 2 tahun. Oh ya, oke. Kalian diberkati di gereja mana? Dari gereja sini. Pendetanya siapa? Saling lihat. Oh, pendeta ini. Oh. Liturginya panjang enggak? Panjang. Waktu kalian masuk itu gimana? Syahdu enggak? Sudah mulai sedikit senyum. Iya sih, karena lagunya bagus. Oke. Waktu pemberkatan kalian masih ingat enggak? Bacaannya. Yang di sini. Khotbah pendeta sedikit bisa enggak? Yang jadi renungan. Pokoknya ada bilang Yesus di dalamnya. Oh ya, memang semua khotbah pernikahan hadirkan Yesus di dalam kehidupan rumah tanggamu. Bagian bacaannya. Lupa pendeta. Oh ya, sudah enggak apa-apa. Kalau lupa, itu berarti kita berhenti dulu percakapannya hari ini. Kemudian kalian pulang lagi. Kemudian kalian lihat lagi. Dan enggak usah renungkan sama-sama, renungkan sendiri lagi bagian bacaan itu. Kalau kita lupa pendeta, kan zaman sekarang canggih-canggih kan, ada videonya, coba lihat lagi deh, buka lagi deh. Paling masih ada juga liturginya, biasanya itu dikirim dan segala macam gitu. Oh iya pendeta. Kenapa bagi saya ini penting? Karena bagi kebanyakan orang, pemberkatan pernikahan itu hanya seremoni. Yang dipikirkan adalah berapa banyak budgetnya, mau dibuat semegah apa. Tetapi mereka lupa bahwa itu adalah pemberkatan seumur hidup.
Saya masih ingat ketika kami menikah, kami diberkati oleh seorang pendeta yang sangat berwibawa dan luar biasa, pakai banget, punya karisma yang luar biasa. Beliau membacakan Yesus meredakan angin ribut. Dia tidak hanya mengingatkan kepada kami bahwa pendeta Esther, kehidupan pernikahan itu enak. Dia tidak hanya mengatakan bahwa kehidupan pernikahan itu enak apple. Enggak, tidak hanya itu. Justru yang beliau katakan di dalam kehidupan pernikahan, di dalam pemberkatan pernikahan kami, bahwa kalian menikah dengan perbedaan. Suku kalian berbeda. Keluarga kalian berbeda. Pola asuh berbeda, dan kalian menjadi satu pribadi sekarang ketika akan diberkati. Kalian menjadi satu keluarga, dan itu yang harus diperjuangkan. Kenapa? Karena Tuhan tidak berjanji bahwa kehidupan pernikahanmu mulus banget. Enggak. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setiap bulan itu karirmu akan naik terus begitu, dan kemudian istrimu akan setiap saat senyum-senyum dengan kamu karena gajimu setiap saat naik. Enggak. Tetapi justru di dalam perbedaan itu kita harus mampu untuk merayakannya dan menghadirkan Tuhan di dalam pergumulan kita. Esther, Sam, kalian adalah orang-orang dewasa dan ini adalah keputusan orang dewasa. Tidak ada badai yang tidak bisa berhenti. Dan di dalam kuasa Tuhan itu pun bisa dihentikan. Seberapa kuat kalian akan mengundang Tuhan untuk hadir dan intervensi, campur tangan dalam hidup keluarga kalian. Itu akan menentukan kalian akan kokoh, kuat atau tidak. Terlalu banyak perbedaan dan itu adalah badai dalam kehidupan keluarga. Terlalu banyak pendapat, itu pun adalah badai dalam kehidupan keluarga. Bagaimana kita bisa membuat harmonisasi terhadap segala sesuatu yang berbeda dalam hidup kita? Hadirkan CINTA, cinta Tuhan yang tidak pernah keliru. Menyatukan cinta kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih hidup di tengah-tengah pandemi. Kita tidak tahu kesulitan apa yang akan kita hadapi ke depan. Ini bukan khotbah untuk menakutkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita akan menderita, bukan. Tetapi ingatlah di dalam penderitaan ketika engkau taat dan setia pada firman Allah, melakukannya, maka di balik salib yang dijanjikan bukan hanya penderitaan dan kematian, tetapi keselamatan di dalam kemuliaan Allah. Sehingga hadirkan salib Kristus dalam hidupmu berkeluarga. Pastikan bahwa engkau membangun bersama dengan Tuhan. Cinta kasih-Nya itu akan memberkati kehidupan kita. Banyak selamat untuk kita yang sudah tiba hari ini dengan semua pergumulan kita dan semua perayaan-perayaan iman kita. Dan banyak selamat juga karena kita tetap merayakan kehadiran Tuhan. Dan untuk closing hari ini, kita punya ayat hafalan Mazmur pasal 127 ayatnya yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bukan rumah semen, bercampur batu, batako, dan genteng di atasnya. Tetapi rumah yang kau bangun bersama Tuhan adalah home di mana kasih,
sukacita, damai sejahtera menjadi bagian hidup dari semua orang yang ada di dalam rumahmu, sehingga ketika engkau diutus, engkau membawa damai sejahtera Allah. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman, merenungkannya, dan melakukannya, sehingga kokohlah kehidupan imannya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh memberkati kami dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami menjadi alat-Mu di dalam perutusan kami di tengah-tengah keluarga. Kami rindu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang proaktif untuk melakukan firman-Mu. Tetap taat dan setia pada apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dan biarlah Bapa, di dalam kasih kemurahan Tuhan, kami semua akan senantiasa dimampukan mengolah hati kami, mengolah iman kami, mengolah setiap apa yang ada di dalam diri kami, menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Benar Tuhan, ketika kami membangun, terlalu mudah bagi kami. Karena itu, kami rindu Engkau tetap hadir bersama dengan keluarga-keluarga kami. Pergumulan-pergumulan kami, penderitaan, dan apapun yang menjadi bagian hidup kami, biarlah Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan. Camkanlah dan berkomitmen untuk menjadi pelaku firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ku cinta keluarga Tuhan dan ku kasih engkau dengan kasih Tuhan, itu akan menjadi nyanyian respon kita terhadap firman. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tuhan kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Hendaklah setiap orang menyatakan pengakuan imannya kepada Tuhan. Dimohon jemaat berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mendengarkan Warta Resor 45 BNKP. Kami persilahkan. Salam Bapak dan Ibu Jemaat Resor 45. Yahobu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Esther Helena Tulu, MSI, yang telah memberitakan firman Tuhan hari ini kepada kita semua warga Jemaat Resor 45. Kiranya pelayanan Ibu Pendeta ke depan semakin maju dan diberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BNKP Jemaat Jakarta yang telah memfasilitasi ibadah online Resor 45 hingga dapat terselenggara dengan baik. Terlebih khusus untuk adik-adik Komisi Pemuda BNKP Jakarta yang telah mendukung penuh baik dari tim musik yang full band, tim singer, tim perekaman hingga editing. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Mael Galase, Sekretari Resor 45 yang telah memimpin ibadah kita hari ini. Dan seluruh Bapak Ibu yang telah ambil bagian, yang tidak kami sebut satu persatu, kami ucapkan terima kasih. Warta Resor 45 BNKP. Ibadah yang kita laksanakan hari ini terpusat di Resor 45 BNKP sesuai keputusan sidang majelis Resor 45 yang kita laksanakan secara virtual. 2, kami beritahukan kepada seluruh warga jemaat Resor 45 bahwa pelayanan periodik secara virtual ini dimaksudkan untuk menghadirkan gereja dalam segala situasi dan kondisi bagi setiap warga jemaat. 3, bagi setiap warga jemaat yang mengikuti kebaktian virtual ini dapat menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui transfer ke rekening Resor 45 atau melalui jemaat masing-masing, juga dapat melalui barcode yang sedang kita sosialisasikan. 4, seperti kita ketahui, Pendeta Resor 45 almarhum Pendeta Elwarubu MTH telah meninggalkan kita pada tanggal 19 Februari 2021. Dan kedua putranya telah menjadi yatim piatu. Atas arahan Bapak Eporus BNKP pada ibadah pelepasan di rumah duka, mengharapkan Resor 45 menjadi ayah dan ibu bagi kedua putra almarhum Pendeta Elwarubu. Bagi jemaat yang tergerak hati membantu, dapat mentransfer ke rekening Resor 45 atau melalui jemaat masing-masing, atau dapat juga langsung melalui bendahara Resor 45. 5, mari kita mendoakan agar segera ditempatkan preses definitif di lingkungan Resor 45 BNKP sepeninggal almarhum Pendeta Elwarubu MTH. Demikian warta Resor 45 BNKP. Yahob. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiri untuk kita menyampaikan syafaat kita kepada Allah.
Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Tetapi juga kami sungguh bersyukur, apapun keadaan kami, Engkau tetap melayakkan kami untuk menaikkan semua permohonan kami, semua syafaat kami kepadamu. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa ini. Kami bersyukur karena dalam proses Tuhan, Engkau melayakkan bangsa ini. Perlahan namun pasti, kami bisa sama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk ada di dalam pemutusan mata rantai COVID. Engkau kiranya akan tetap menolong kami, apalagi untuk vaksinasi yang sudah sementara ada di bangsa ini. Engkau kiranya juga akan hadir di tengah-tengah duka dan penderitaan mereka yang mengalami bencana alam. Tuhan kiranya akan menolong sehingga damai sejahtera yang kami alami itu pun akan senantiasa dialami oleh semua orang yang berharap kepada Allah. Dan kami bersyukur juga Tuhan, karena melalui kebaktian ini, Engkau pun menolong kami untuk bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain, bahwa di masa-masa sulit sekalipun, Engkau memanggil kami sebagai keluarga kerajaan Allah, untuk kami saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terlebih khusus kami berdoa kepadamu untuk setiap keluarga yang terdampak. Tuhan kiranya akan menolong dan memberkati. Biarlah setiap komunikasi yang terputus antar kami, Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa hadir di tengah-tengah pergumulan kami. Ada keluarga yang mengalami kesulitan karena ladang kerja, karya, dan pelayanan mereka harus hilang, atau mereka harus kehilangan cara mereka mengolah dan mendapatkan berkat-Mu. Mereka mengalami kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka, untuk biaya sekolah anak-anak mereka. Biarlah ketika kami berharap hanya di dalam Engkau, di dalam Kristus, dan kami memiliki hati yang tekun, kami yang mencari akan mendapatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan karena Tuhan senantiasa memberkati BNKP Resort 45 dengan semua perangkat pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan menolong setiap program mereka. Dan Engkau tahu betapa kami kehilangan praises kami, Bapak Pendeta El Waru almarhum. Di dalam keterhilangan ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, sementara mempersiapkan hamba-Mu untuk bisa menjadi pendeta Resort 45. Beri mereka semua hikmat, sehingga apapun yang boleh menjadi bagian kehidupan kami berpelayanan, orang yang Kau utus, itu akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dan secara khusus Tuhan kami berdoa untuk anak-anak yang ditinggalkan, Brahma dan juga Dharma. Kami siap menjadi keluarga mereka. Kami menopang mereka di dalam doa. Dan biarlah mereka tidak merasa sendiri, karena Tuhan akan melimpahkan berkat cinta bagi kami untuk tetap memberikan cinta kami, memberikan perhatian kami untuk masa depan mereka yang selalu ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh jemaat yang ada di dalam hati yang berharap, Tuhan kiranya akan tetap menolong. Ini kami yang bersyukur Bapa, ini kami yang bermohon, ini kami yang bersyafaat kepadamu, dan layakkan kami
untuk mengucapkan doa seperti yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih tetap berdiri dan kita akan menerima amanat pengutusan dan berkat saat ini. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera Allah. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Dan saat ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita nyanyikan bersama nyanyian pengutusan kita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bangga. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Ya Ahou. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati